Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu pemrograman visual Bapak Triadi. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi NetBeans Manajemen Perpustakaan SMP Negeri 236 Jakarta, yang dimana saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan semua fungsi menu yang ada di dalam aplikasi, yang dimana tercantum sebuah data master yaitu petugas, anggota, pengunjung, dan buku, dan ada sebuah transaksi peminjaman dan pengembalian. Terakhir ada sebuah report dari sebuah peminjaman dan pengembalian, report anggota, dan report pengunjung. Baik, saya akan mulai dari login. Di sini saya buat username defaultnya yaitu admin. Lalu masuk ke menu utama. Saya coba dari data master yang pertama yaitu petugas. Di dalam petugas ini kita bisa mengisikan data petugas dimulai dari kode petugas. Saya buatkan contoh. Dan di sini kita akan mencoba semua fungsi button yang ada di sini. Yang ada di bawah sini. Contoh data petugas. Saya masukin PG02 karena ini udah ada PG01. Contoh namanya kelamin. Di sini juga ada jabatan petugasnya. Kita masukkan contoh pustakawan. Alamatnya kasih. Masukkan nomor HP-nya juga. Lalu kita coba simpan data ini, yang dimana data ini akan langsung masuk ke dalam database. Ya, datanya langsung muncul ada di bawah sini, dan ketika kita klik kita bisa melakukan edit jika ingin mengedit. Misalkan kita mengganti tempat lahirnya atau mengganti jabatannya, mengganti alamatnya, nomor teleponnya juga bisa diganti. Akan muncul message lagi. Ya, udah keganti. Tempat lahir, jabatan, alamat. Kalau misalkan ingin menghapus, tinggal gunakan button yang ini. Oh ya, kita belum unjukin button ininya untuk clear semua form yang ada di atas. Kita coba button hapusnya. Data langsung terhapus dari sistem, dari database-nya. Baik, lanjut ke data master yang kedua yaitu ada anggota. Di sini kita gunakan untuk menginput data anggota. Contoh kode anggotanya. Contoh lagi namanya. Kita masukin jenis kelamin. Tanggal lahirnya juga kita bisa ubah di sini. Misalkan tahun 2000. 3 Mei tahun 2000. Tempat lahir Jakarta, Bekasi. Nomor HP-nya kita masukkan juga. Di sini sama seperti yang tadi, ada button simpan. Kita akan coba. Akan langsung masuk ke dalam database. Sekarang kita lakukan edit. Kita ubah tanggal lahirnya, misalkan ubah jadi tanggal 11. Tempat lahirnya kita juga ubah
alamatnya kita ubah juga, nomor HP-nya juga. Ya, edit lagi. Batal ini sama untuk clear semua tulisan yang ada di form ini. Sekarang kita akan hapus, data langsung terhapus. Lanjut ke data master ketiga, yaitu pengunjung. Misalkan di sebuah perpustakaan mengharuskan input data pengunjung, jadi aplikasi ini bisa menginputkan data pengunjung untuk mendata pengunjung yang masuk ke dalam perpustakaan. Kita masukkan nomor HP-nya, kita coba simpan, kita coba edit lagi. Datanya akan terubah. Batalnya juga sama untuk clear semua yang ada di form. Sekarang kita coba hapus, datanya terhapus. Lanjut ke data master yang terakhir, ada buku. Kita coba inputin buku, misalkan kode bukunya WK003, judul bukunya matematika. Di sini juga ada tanggal beli, yaitu maksudnya tanggal buku masuk ke dalam perpustakaan, stok di dalam perpustakaan. Kita ambil contoh tanggal segitu, pengarangnya kita ambil contoh lalu ini ada tahun terbit bukunya, jumlah bukunya misalkan kita memasukkan stok dalam perpustakaan itu sebanyak 20 buku. Kita juga bisa input penerbit dari bukunya itu. Lalu kita simpan, data langsung tersimpan otomatis ke dalam database. Sekarang kita coba button editnya. Misalkan kita salah menuliskan judul, kita ganti, atau kita salah memasukkan tahun terbit, kita ganti, atau misalkan salah memasukkan stok, kita ganti. Lalu kita edit, datanya akan berubah. Batalnya juga sama untuk clear semua tulisan yang ada di form. Lalu terakhir button yang hapusnya akan menghapus data yang ada di database. Datanya langsung terhapus, hilang. Sekarang kita masuk ke menu transaksinya, yaitu ada peminjaman dan pengembalian, yang dimana di sebuah perpustakaan itu biasanya si pengunjung ingin meminjam sebuah buku, maka akan ada log keluar masuknya buku di dalam perpustakaan itu. Jadi semua terdata di dalam aplikasi manajemen perpustakaan ini. Sekarang kita mulai dari menu transaksi peminjamannya. Yang pertama kita harus menginput petugasnya, yang dimana siapa petugas yang berada di perpustakaan itu. Lalu kita inputkan anggotanya, data anggota dari si pengunjung. Di sini akan langsung otomatis masuk data-datanya, karena sebelumnya kita udah mengisi data-data anggota dan data petugasnya juga dari data master sebelumnya. Lalu buku-bukunya juga sama, tinggal kita pilih, lalu kita pilih untuk meminjam berapa. Misalkan kita meminjam 1 buku, lalu kita tambahkan,
misalkan kita memasukkan kode pinjamnya itu PJ02, tanggal pinjamnya sama sesuai dengan tanggal saat ini. Data langsung masuk ke dalam database. Kalau misalkan kita ingin mengedit, misalkan kita nggak jadi minjam 1, maunya minjam 3 gitu, atau ganti bukunya, kita salah ngambil buku, kita bisa tambahkan, masukkan juga tanggalnya. Oh ya, menu yang kurang ini kalau misalkan kita kelebihan, kita bisa kurangin dari tabel seleksi ini. Misalkan kita udah benar mau minjem buku ini, udah benar editannya, kita langsung pencet edit, datanya akan berubah seperti itu. Sama yang batal juga untuk clear semua yang ada di form. Sekarang kita, oh maaf, yang hapusnya belum. Sekarang kita coba button hapusnya. Ya, datanya langsung terhapus. Lanjut ke menu transaksi yang kedua, yaitu pengembaliannya. Menu pengembalian, di sini kita input. Oh, sebelumnya saya udah sempat input menu pengembaliannya. Coba kita masukkan contoh lagi, pengembalian 02. Di sini terdata nih yang minjem buku si Udin, ini kode minjemnya, ini tanggal minjemnya, sama ada tanggal pinjamnya ada di sini, masuk. Oh, kita langsung ini, jadi buku ini tuh dipinjam sama Udin 3, misalkan. Nah, dia mengembalikan tanggal 26, kita simpan. Ya, di sini sudah masuk. Jadi Udin ini terdata sudah mengembalikan tanggal tersebut, buku tersebut di tanggal 26. Atau misalkan kita salah memasukkan tanggal, kita bisa edit. Misalkan Udin waktu itu balikinnya nggak di tanggal 26, kita salah input. Kita misalkan Udin mengembalikan buku tanggal 28, kita edit, akan berubah tanggal 28 seperti itu. Sekarang akan kita coba, misalkan si Udin belum mengembalikan buku, nggak jadi kembaliin buku, jadi bisa kita hapus. Oh maaf, sebentar ya, tadi agak lemot jadi gue nggak langsung ini ngerespon. Udah terhapus data Udin ya, yang pengembalian yang kedua tadi. Sekarang kita bisa lanjut ke menu report, yaitu laporan. Di sini ada semua laporan anggota, pengunjung, peminjam, dan pengembalian. Jadi misalkan petugas perpustakaan ingin melakukan pendataan pembukuan, bisa memeriksa laporan anggota, misalkan ingin mencetak laporan anggotanya, akan tampil laporan anggotanya. Bisa juga kita melakukan print out di sini. Lalu laporan pengunjung, misalkan kita ingin mencetak laporan pengunjungnya. Di sini juga ada laporan peminjaman. Lalu yang terakhir, laporan pengembalian. Baik, ini untuk kembali ke menu utama. Jadi itulah
Sekian presentasi untuk menampilkan sebuah aplikasi manajemen perpustakaan berbasis NetBeans ini. Semoga bisa membantu dan menambah ilmu teman-teman sekalian. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.